Selamat datang kembali di Air Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-583. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-583 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Jepfa, INDF, BRPT, BRIS, Medco, dan saham BNGA. Seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari IHSG hari Jumat kemarin, di mana indeks ditutup di zona hijau 0,46% di level 6684, sempat amblas ya di opening dia, ya sempat amblas sampai di level 6.500-an ini ya, 6.500-an, namun bisa segera rebound dan akhirnya close di zona hijau. Kalau kita perhatikan transaksi dia 9,1 triliun dengan 271 saham naik, 264 saham turun, dan ada 170 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan, ini 9,1 triliun ya. Nanti saya salah baca, ada yang komen lagi nanti. Net foreign sale di seluruh market itu adalah 504 miliar. Kalau di regular market ada net sale 418 miliar. Lumayan tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita perhatikan dengan data 1 tahun terakhir ya, ini masih besar, 41 triliun yang masih ada dipegang oleh asing ya dalam 1 tahun terakhir. Jadi ini masih tidak terlalu besar untuk dibandingkan dengan sebanyak 41 triliun itu, tapi tetap harus waspada ya, market itu bisa bergerak kapan saja. Dan sebelum melanjutkan juga teman-teman, kalau mau bertemu kami atau mau diskusi bareng, bisa berlangganan di joranfest.com. Teman-teman bisa scroll ke bawah, bisa pilih paket berlangganan dari blue sampai platinum. Nanti teman-teman bisa dapat akses di website ini berupa artikel, kemudian ada nonton webinar-webinar yang sudah terdahulu, ada edukasinya, kemudian ada analisanya di Discord. Teman-teman juga bisa nanti dapatkan akses itu dengan harga hanya 109.000 per bulan, atau mungkin sekitar 2.000-an per hari atau 3.000-an per hari saja. Ya tinggal langsung klik ya, tinggal langsung beli sekarang. Nanti dia akan minta bayarnya pakai OVO, link aja dan atau ditransfer. Teman-teman bisa selesaikan pembayaran ya. Kalau belum punya akun, silakan teman-teman daftar dulu atau login. Kalau teman-teman sudah punya akun langsung login, tapi kalau belum ya tinggal didaftarkan aja. Kita langsung masuk ke saham pertama yang kita review hari ini adalah saham milik Jepfa ya. Ini saham yang saya pilih berdasarkan top score JCS. Jadi skor-skor yang memenuhi indikator-indikator ya, yang bagus lah. Ini kalau kita perhatikan Jepfa berhasil ya. Ini berhasil breakout dari area resistennya di 1375. Dia ada di 1380 ya. Ini kalau tidak salah dia breakout di resist RPK. Sempat lebih tinggi, sempat di 1395, namun closingnya 1380, dan beruntung 1380 itu masih 1 tick di atas level RPK-nya, sehingga resisten paling kuatnya 1375 ini sekarang berubah menjadi support paling kuat. Nah, kalau dia masih bisa kuat di 1375, maka teman-teman masih boleh ambil nih bagi yang belum punya barang. Tapi kalau di bawah 1375 ya skip ya, jangan dulu masuk. Nah, kalau sudah misalkan teman-teman ambil di 1375, maka target berikutnya untuk Jepfa di berapa? Nah, ini kita tinggal buka menggunakan Fibo untuk melihat seberapa jauh lagi target kenaikan dari saham milik Jepfa ini. Nah, ini kalau kita buka, teman-teman perhatikan bahwa target jauh untuk Jepfa itu bisa sampai di 1635 ya, 1635, dan itu potensi upside yang cukup besar ya, kenaikan yang cukup besar sekali. Sehingga kalau teman-teman misalkan mau beli, maka perhatikan betul 1375 ini. Kalau masih kuat silakan buy 1375, 1380, cut loss di bawah 1350, target bisa sampai ke 1635 ya, sampai dengan 1635. Artinya teman-teman kalau dia di 1400 dirasa sudah cukup cuannya ya silakan dijual. Kalau di 1450 sudah cukup ya silakan dijual. Tapi target jauh kita adalah menuju ke 1635. Secara final score value ini punya skor 80 ya, skornya bagus. Kalau teman-teman perhatikan indikator semuanya oke, kecuali BDM-nya dia yang masih belum bagus ya. Ini BDM-nya dia baru skornya 10. Tapi kalau dia misalkan BDM-nya perfect ya, maka ini bagus juga. Kemudian RSI-nya juga masih sudah tidak menarik ya, karena dia di atas 50, sehingga skornya cuma dikasih 10. Tapi secara overall skornya dia adalah bagus.
Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya, itu saham INDF ya, kita punya Indofood. Indofood sendiri sebenarnya kalau teman perhatikan di beberapa, mungkin di bulan lalu ya, ini di Desember teman perhatikan dia sempat naik tinggi, bermain di sekitaran resist, turun lagi, kemudian sekarang dia kembali mau mencoba menembus resistennya di level 6950 dan closingnya pun di 6950 kemarin atau naik 1,46%. Nah ini kalau bisa breakout 6950 silakan teman-teman boleh buy ya kalau dia bisa melewati 6950. Tapi kalau tidak bisa melewati 6950 ya coba saja tunggu lagi di support di 6250. Nah kalau misalkan dia bisa breakout dari resistnya, maka target berikutnya untuk INDF itu seperti apa? Nah ini kita akan coba lihat menggunakan Fibo monthly-nya. Kira-kira sejauh mana sih target kenaikan dari INDF kalau bisa breakout dari 6950 tadi. Ini kalau bisa breakout itu target berikutnya adalah ke 8000 ya. Dan kalau kita lihat secara monthly juga ini kalau teman-teman tarik trend line ya garis ya. Ini sepertinya sudah breakout ya sepertinya. Ini teman-teman tinggal tarik garis secara monthly. Silakan buka di aplikasi teman-teman. Silakan coba tarik garis dari titik tertingginya ini ke bawah ya. Kira-kira dia sudah breakout atau belum. Kalau sudah breakout sih itu double confirm ya, menarik secara monthly. Kemudian secara daily juga tinggal menunggu dia breakout di 6950 sehingga teman-teman lebih yakin. Jadi kalau bisa breakout 6950 silakan buy di sana 6950 sampai dengan 7000. Target kenaikan sampai dengan 8000 dan batasi SL di bawah 6800. Secara final score value dia juga 80 dengan statusnya adalah good. Kemudian selanjutnya kita punya saham BRPT ya, Barito Pacific. Nah, saham BRPT ini menarik ya menurut saya pribadi. Kenapa? Ini full body candle ya. Kenaikannya penuh ya, closing di 820, high di 820, low-nya di 785 dan openingnya dia juga di 785. Jadi benar-benar full body ya. Hanya yang masih belum menarik adalah dia ketahan ini. Ini ketahan di resist. Resistnya 820, closingnya juga di 820 walaupun naiknya 4,46%. Artinya besok kalau dia bisa breakout 820 silakan teman-teman bisa buy on breakout di sana dengan target kenaikan kita coba pakai BRPT secara monthly ya. Coba kita lihat BRPT secara monthly, kira-kira target BRPT ini sejauh mana ya? Target BRPT ini sejauh mana? Nah, kalau dari monthly target BRPT itu bisa sampai 1295, tapi ini cukup jauh sekali. Yang lebih dekat di mana, Kak? Ini lebih dekat bisa ke sini ya, ada 845, ada 975 dan 1100 ya. Ini dekat-dekatnya. Teman-teman bisa beli dengan target sampai ke situ ya. Targetnya 845, 975 sampai dengan 1105. Kalau beruntung ya dia bisa kembali lagi di 1295 dan tentu ini menarik buat BRPT. Sekali lagi kalau bisa breakout silakan buy on breakout 820. Tapi kalau tidak mampu breakout, lebih bagus tunggu saja di 740, 750 di sekitaran area support paling kuatnya. Kalau kita perhatikan secara final score value, ini nilainya 80, statusnya good ya. Sama juga dia, BDM sama RSI-nya masih belum bagus. Dan beberapa saham tadi juga BDM sama RSI-nya juga masih belum bagus. Tapi overall skor mereka bagus dan bisa dipertimbangkan untuk coba teman-teman bisa beli ya di saham BRPT. Sekali lagi, belilah kalau bisa breakout. Kalau belum bisa ya skip, cari emiten yang lain yang mungkin jauh lebih menarik. Berikut saham Breeze. Ini saham yang menurut saya menarik ya, karena kemarin juga saya tebus saham ini di harga 1000 dan yang tebus tentu pasti cuan sekali ya, karena harganya tidak pernah sampai ke 1000 dan ini mungkin bisa naik berapa persen ya dari harga tebus itu ya. Ini menarik sih sebenarnya buat Breeze. Tapi yang belum punya barang ya tidak tahu ya seperti apa teman-teman punya strategi. Tapi ini Breeze bocoran juga ini merupakan salah satu saham yang saya lakukan dollar cost averaging. Jadi ketika ada momentum seperti kemarin dikasih right, maka saya ikut ambil bagian tebus karena harganya termasuk bagus ya,
dan itu sudah diprediksi pasti tidak mungkin dia di bawah itu. Karena kalau dia harga market di bawah harga RAIC-nya tentu tidak ada yang mau tebus. Padahal tujuan RAIC ini kan juga salah satunya meningkatkan floating ya, floating share-nya di masyarakat ya. Free float-nya itu 7,5%, sedangkan ini mungkin BRIS tidak sampai itu. Sehingga kalau mereka RAIC issue di harga di atas market, tentu tujuan untuk mencapai 7,5% itu tidak akan mungkin tercapai. Tapi ketika ada di bawah, maka retail seperti kita ini akan tebus semuanya. Dan tentu itu bisa mencapai tujuan mereka. Tapi kalau secara teknikal seperti apa? Karena ini dia naik 4,12% di level 1390, kemudian resistennya dia adalah di 1340, maka tentu ini dia sudah bisa breakout ya. Dia sudah jauh dari area support, sehingga teman-teman bisa coba perhatikan lagi kalau memang dia bisa koreksi sehat ya, mungkin di 1340, 1350 teman-teman sudah bisa re-entry kembali atau ambil BRIS. Tapi kalau turun di bawah 1340 ya skip dulu, karena mungkin akan turun sampai 1160. Nah, di sana boleh teman-teman ambil lagi. Jadi untuk saat ini trading plan-nya adalah silakan maintain hold bagi yang punya barang, kemudian maintain buy bagi teman-teman yang mungkin baru mau beli di level 1340 sampai dengan 1350. Batasi SL di bawah 1300 dengan target kenaikan. Nah, ini coba kita buka target kenaikannya menggunakan Fibo ya, BRIS monthly ya. Ini BRIS benar-benar buat saya pribadi jangka panjang, jadi tidak terlalu berpengaruh dengan kenaikan hariannya kalau saya pribadi. Karena rutin setiap bulan pasti akan saya invest. Lebih bagus dia turun sebenarnya, karena investasinya akan lebih menguntungkan ya. Karena jumlah yang kita beli sama mungkin setiap bulan, tapi lot yang didapatkan jauh lebih besar kalau dia misalkan turun. Tapi kalau dia naik ya itu udah bagian dari resiko. Ini kalau misalkan teman-teman perhatikan, target jauh dia adalah bisa sampai 1.500, kemudian di 2.000, 2.500 ya, sekitaran 2.500 dan 3.000. Target besarnya sampai tertinggi dia ada di 3.800. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru mau beli di 13.40, 13.50, maka target terdekat dia adalah di 1.500 sampai dengan 1.560. Secara final score value dia masih 60 ya, masih titip sandal, masih jelek di RPK SPK-nya karena sudah meninggalkan cukup jauh dari level RPK-nya atau saat ini menjadi support paling kuat dari saham milik BRIS. Berikutnya kita punya saham Medco. Medco ini cenderung sideways ya, cenderung sideways bermain di rentang yang tidak terlalu lebar, 1990 sampai dengan 1140. Kemarin sempat naik 3,5% dan closing di 1035, sempat dia low di 985 atau low-nya itu berada di bawah support paling kuatnya, namun setelah itu dia bangkit kembali dan bisa closing di 1035. Selama dia di atas 990, maka Medco ini aman dan masih berpeluang untuk kembali menguji 1140. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli, coba sabar, kita tunggu di 990, kita tunggu di 990 sampai dengan 1000 ya. Teman-teman bisa buy di area situ, cut loss di bawah 980, target kenaikan menuju ke 1140. Secara final score value, dia juga 60 dengan status titip sandal. Dan saham terakhir yang terreview adalah saham milik BNGA ya, CIMB Niaga. Nah, saham CIMB Niaga ini sebenarnya menarik ya. Setelah dia terjun seperti ini, tiba-tiba dia bisa kembali naik, rebound. Namun reboundnya berhasil naik lagi di atas resistennya di 1140 ya. Dan dia closing di 1145 dan ini menarik sekali. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham BNGA, pastikan betul dia masih ada di atas 1140. Kalau dia masih ada di atas 1140, silakan buy 1140, 1150, batasi SL di bawah 1120, target kenaikan sampai dengan 1235. Sekali lagi, kalau dia masih bisa di atas 1140, silakan buy. Tapi kalau ternyata turun lagi di bawah 1140 ya skip dulu, menunggu dia bisa naik lagi di atas level SPK-nya di 1140. Tapi kalau dari awal opening dia kuat di 1140, silakan teman-teman buy 140, 150,
target sampai dengan 12.35 dan batas SL di bawah 1120. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-583 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.